Shalom, senang berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Tema kita, jangan berpaling ke lain hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai faktor yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Bahkan ada orang yang sampai meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ada orang yang awalnya mengikut Tuhan begitu bersemangat, tetapi di tengah perjalanan hidupnya berpaling kepada dunia ini atau kepada keyakinan yang lain oleh karena faktor X. Ya, macam-macam faktor X itu. Bisa karena kekuasaan, jabatan, bisa karena pasangan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya setiap kita harus menjaga hati kita, saudara-saudara. Menjaga komitmen kita masing-masing. Bahwa sesungguhnya musuh terbesar kita bukanlah godaan dari luar, tetapi diri kita sendiri dengan segala keinginannya. Ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Pada bagian sebelumnya, pembacaan kita dikisahkan bahwa umat Israel berpaling dari Tuhan kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada dewa Baal yang sesungguhnya tidak berkuasa, sesungguhnya tidak berdaya. Mereka menjadi tawanan dari roh-roh dunia ini. Tetapi juga sekaligus mereka pada saat itu memang menjadi tawanan di kerajaan Babel. Mereka tidak menyadari keadaan mereka yang sungguh-sungguh menyedihkan. Di dalam Yesaya 45 ayat 21 sampai 22, Tuhan menegaskan bahwa Dialah sumber keselamatan satu-satunya. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mengerti kebenaran ini, kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, ya pesannya jelas, jangan berpaling ke lain hati. Mengapa? Karena yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan satu-satunya. Aku sendirilah yang berinisiatif untuk memberikan keselamatan bagi semua bangsa. Itu firman Tuhan. Allah yang merencanakan dan menggenapi keselamatan itu sendiri. Tidak ada kepastian keselamatan di luar Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka kita bersyukur untuk berita keselamatan yang datang langsung dari pihak Allah, bukan dari pihak yang lain. Lalu yang kedua, berpaling kepada Allah adalah kunci keselamatan. Berpalinglah. Itu merupakan sebuah kalimat atau perintah imperatif. Berpaling artinya berbalik arah 180 derajat atau berubah pikiran. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan kemudian ada iman yang sejati. Keselamatan tidak bisa didapatkan dengan kekuatan sendiri, dengan kekayaan ataupun dengan kepintaran. Sama sekali tidak bisa. Hanya dengan pertobatan, yaitu mengakui dosa dan meninggalkan dosa, kemudian percaya sungguh-sungguh, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati. Dan ketika kita sungguh-sungguh menerima Kristus, kita memperoleh keselamatan yang adalah anugerah. Pertanyaannya, apakah saudara sudah sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan? Kalau kita sudah sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ini yang ketiga, berkat dari berpaling kepada Allah. Disebutkan dalam ayat ini, biarkanlah dirimu diselamatkan.
Ini adalah frase atau kalimat yang bersifat pasif. Artinya bahwa keselamatan itu sekali lagi bukan usaha kita, tetapi berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan. Allah lah yang aktif bekerja atau berkarya dengan turun datang ke dalam dunia. Dan setiap suku bangsa dan bahasa yang percaya kepadanya disebutkan akan memperoleh keselamatan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, seorang bernama Charles Spurgeon akhirnya memang menjadi seorang pengkhotbah teolog yang terkenal di Inggris. Dia bertobat dalam sebuah gereja yang kecil saat musim salju melalui khotbah seorang penatua yang saat itu pendetanya berhalangan hadir karena salju, lalu penatua itu menggantikan dia berkhotbah. Ayat firman yang diambil Yesaya 45 ayat 22. Dan ketika ayat itu dibacakan, berpalinglah kepada Allah. Charles Spurgeon itu kaget dan akhirnya dia sadar, bertobat, menyerahkan hidupnya, melayani Tuhan sejak umur 16 tahun. Dia melayani sepanjang hidupnya. Ini adalah contoh atau hasil dari berpaling kepada Allah. Maka mari kita terus sekali lagi menyerahkan hidup kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Beri diri untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat keselamatan. Jangan pernah berpaling ke lain hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hanya berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh hanya berpaling kepada Tuhan. Karena kami tahu dunia dengan segala isinya kami tidak bisa andalkan, karena itu hanya bersifat sementara. Tapi kekekalan itu hanya ada di dalam Engkau. Karena itu pimpin kami supaya dalam kehidupan kami di dunia ini kami boleh terus menyerahkan hidup dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan. Berkati dan tolong kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.